sekarang gini. Datang satu orang tiba-tiba ngasih kamu 1 miliar. Oke ya. 1 miliar ini mau kamu buat apa? Halo bro, selamat datang kembali di vlog pengangguran. Ya, hari ini kita akan membahas sebuah hal yang cukup penting jika kita mau berwirausaha, yaitu bagaimana cara mendapatkan modal. Oke, stay tune. Nah, berbicara mengenai modal, ya, tentunya ini adalah sesuatu yang sangat penting jika kita ingin memulai sebuah wirausaha. Tanpa modal, tidak pernah akan ada satupun wirausaha atau bidang usaha yang bisa kita geluti. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara kita mendapatkan modal supaya kita bisa memulai sebuah wirausaha? Sebelum saya membahas mengenai bagaimana cara mendapatkan modal untuk membuka sebuah usaha, saya harus menekankan dulu kepada kawan-kawanku di sini bahwa modal yang diperlukan untuk membuka sebuah wirausaha atau sebuah bidang usaha itu yang utama bukanlah uang. Jangan bohong. Oke, simak penjelasan saya baik-baik. Modal utama untuk membuat sebuah wirausaha itu ada 3. Yang pertama, kreativitas. Yang kedua, relasi. Dan yang ketiga, kejujuran. Nah, ini adalah versi vlog pengangguran ya. Jadi kalau misalnya ada lagi yang di channel lain mungkin yang ngomongnya beda, ya itu versi mereka. Tetapi ini adalah versi vlog pengangguran. Oke, sekarang saya akan bahas satu persatu mengenai 3 modal utama ini. Yang pertama, kreativitas. Jika memiliki kreativitas, kamu akan menjadi seorang yang inovatif dan pandai melihat peluang. Jadi inovatif itu adalah menghasilkan sesuatu yang baru atau menghasilkan sesuatu dari kombinasi-kombinasi sesuatu yang sudah pernah ada sebelumnya. Terciptalah hal baru. Ya. Nah, kreativitas itu akan memungkinkan kamu menjadi seorang yang inovatif. Kemudian, pandai melihat peluang. Jika kamu seorang yang kreatif, maka kamu akan bisa melihat peluang bisnis apa yang potensial yang ada di sekitar kamu yang cocok untuk kamu laksanakan saat ini. Nah, jadi itulah gunanya menjadi seorang yang kreatif. Nah, kreativitas ini sesuatu yang tidak datang begitu saja. Ya, tidak ada orang yang lahir di dunia ini tiba-tiba langsung kreatif, itu tidak ada. Kreativitas itu datangnya dari proses belajar. Berarti harus sekolah dong, Bang. Oh, tidak juga, ya. Tidak selamanya belajar itu di bangku sekolah. Kalian tahu Bob Sadino? Bob Sadino itu gelarnya apa? Tidak ada, bahkan dia sering mengatakan dirinya bodoh. Nah, tetapi kenapa mereka bisa berhasil? Karena mereka memiliki kreativitas. Itu, ya. Nah, belajar ini bisa dari mana saja. Oke, sekarang ini dunia sudah maju, dunia sudah terbuka. Pintu ilmu pengetahuan itu berasal dari mana saja. Katakanlah media yang saat ini sedang kalian tonton, YouTube, ya. Di YouTube itu kamu mau belajar apa saja ada. Mau belajar masak ada. Mau belajar teknologi ada. Mau belajar bisnis ada. Semua ada. Ya, mau belajar yang jelek-jelek juga ada, ya. Nah, jadi manfaatkanlah semua hal yang ada di sekitarmu untuk belajar. Pengalaman orang lain, nah itu juga bisa kita jadikan sebagai bahan pembelajaran. Ya, makanya modal yang pertama ini tadi berhubungan sekali dengan modal yang kedua yang akan saya sebutkan nanti. Cakep. Mantap. Modal yang kedua itu adalah relasi. Oke ya, begini. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa berhasil sendirian saja. Oke, kita sebutkan saja Facebook. Sebagian besar kalian yang ada di sini pasti memiliki yang namanya Facebook, ya kan? Facebook itu didirikan oleh Mark Zuckerberg, ya kan? Tetapi mungkin tidak banyak orang yang tahu kalau Mark Zuckerberg itu tidak sendirian saja dia membuka Facebook. Saya tahu dari mana? Saya pernah nonton filmnya. Ada filmnya, saya lupa judulnya. Nanti kalau misalnya saya ketemu, nanti saya tampilkan filmnya dan judulnya di layar ini. Ya, kalian tonton film itu. Bagaimana ceritanya Mark Zuckerberg itu membuka Facebook.
Dia bekerja sama dengan teman-temannya. Ya, tidak semua yang kalian lihat di Facebook itu adalah hasil karya dari Mark Zuckerberg sendiri. Itu adalah hasil dari kerjasamanya dengan teman-temannya yang lain dari sejak awal dia membuka Facebook itu. Tidak cuma Facebook, Apple juga begitu, ya. iPhone, ya kan, produk mahal, siapa yang tidak tahu? iPhone itu juga begitu. Sejarah terbentuknya perusahaan Apple itu tidak didirikan oleh satu orang, tetapi didirikan oleh beberapa orang. Nah, jadi inilah pentingnya sebuah relasi. Ya, kita tidak akan bisa bekerja sendiri, kita tidak akan bisa bergerak sendiri. Dengan adanya relasi, bisa saja kita mendapatkan modal dalam bentuk uang. Saya kasih tahu, saya memiliki 2 bidang usaha yang saat ini berjalan dan modalnya itu tidak berasal dari saya. Ya, sepeser pun saya tidak keluar duit di situ. Tapi bukan berarti saya tidak keluar modal. Ya, saya mengeluarkan modal utama justru, ya kan? Jadi dengan relasi kita bisa mendapatkan modal usaha dalam bentuk uang. Ceritakan idemu. Nah, ide tadi dapatnya dari mana? Dari modal utama yang pertama tadi, kreativitas. Kalau kamu kreatif, itu kamu pasti akan memiliki banyak ide. Dan ide inilah yang kamu bagikan kepada relasi-relasimu. Nah, makanya relasi itu tidak cukup satu. Kalau kamu memiliki banyak relasi, kamu ceritakan ke banyak relasi itu tadi, maka paling tidak satu orang akan setuju dengan ide yang kamu kembangkan itu. Nah, dan bisa saja dia akan memberikan kamu modal untuk merealisasikan usaha tersebut. Nah, kemudian modal yang ketiga. Modal utama yang ketiga itu adalah kejujuran. Oke, setelah kita mendapatkan relasi, tentu saja kita harus mempertahankan kepercayaan orang yang memberikan modal dalam bentuk uang tadi kepada kita. Kalau orang sudah tidak percaya kepada kita, ya sampai kapanpun tidak akan pernah ada lagi yang mau percaya dengan kita. Satu orang yang kamu bohongi, dia akan menyebarkan kebohongan itu kepada yang lain. Jadi kamu akan dicap sebagai seorang yang tidak jujur. Jangankan mau mempercayakan modal 1 miliar. Modal 1 juta saja mungkin orang pikir-pikir untuk ngasih kamu. Makanya kejujuran itu adalah kunci yang sangat penting. Ya, jangan pernah mengkhianati kepercayaan orang lain kepadamu. Susah payah kita mendapatkan relasi, susah payah kita mendapatkan orang yang mau memodali usaha kita, kemudian kita rusak kepercayaannya dengan ketidakjujuran yang kita lakukan. Akhirnya apa? Ya kita merusak diri kita sendiri. Sampai kapanpun kamu pasti akan sulit lagi untuk menemukan orang yang bisa percaya kepadamu. Ingat pepatah ini, nila setitik merusak susu sebelahnya. Maksudnya susu sebelahnya. Itu ya. Jadi jangan remehkan masalah kejujuran. Kejujuran itu adalah sesuatu yang sangat penting. Nah, sekarang balik lagi ke yang saya katakan di awal tadi, bahwa uang itu bukanlah modal yang utama dalam membangun sebuah usaha. Sekarang gini, datang satu orang tiba-tiba ngasih kamu 1 miliar. 1 miliar ini mau kamu buat apa? Kalau kamu tidak punya pengetahuan, kalau kamu tidak punya kreativitas, ya, yang tadi saya katakan bahwa kreativitas ini didapatkan dari ilmu pengetahuan yang ada di kepalamu, mau kamu apakan itu uang 1 miliar? Bingung, ya kan? Ujung-ujungnya 1 miliar ini habis entah kemana perginya. Nah itu, ya makanya uang itu bukanlah modal yang paling utama jika kita mau membuka sebuah usaha. Tetapi penuhilah dirimu dengan ilmu pengetahuan supaya kamu kreatif. Belajar bisa dari mana saja. Bangun relasi. Ceritakan idemu kepada orang lain. Kemudian pertahankan kepercayaan mereka dengan bertindak jujur. Maka bisa dipastikan kamu akan menjadi seorang pengusaha yang sukses. Oke, sampai jumpa kembali di vlog-vlog pengangguran selanjutnya. Bye.